Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Wirestia dan di sini kita akan melanjutkan video yang sebelumnya. Jadi kalau yang kemarin kalian nonton video sebelumnya itu aku ngebahas tentang bagaimana cara mengelola keuangan untuk teman-teman yang baru memulai usaha online atau mungkin teman-teman yang skala bisnisnya masih kecil. Nah, sekarang kita akan ngebahas bagaimana sih cara pengelolaan keuangan buat teman-teman yang usahanya sekarang lagi meningkat. Karena biasanya harus kita tahu bahwa ternyata mengelola keuangan itu bukan perkara yang mudah, bukan hanya menjadi masalah orang-orang yang baru memulai usaha. Bahkan orang-orang yang omsetnya udah ratusan juta bahkan miliaran belum tentu loh punya laporan keuangan yang bagus, belum tentu juga bahkan belum tentu juga mereka bikin laporan keuangan bulanan secara konsisten. Karena biasanya aku sukanya jualan, atau misalnya aku ngertinya jualan aja, bikin penjualan yang bagus, karyawan terbayar, biaya operasional terbayar, aku dapat untung, ya udah selesai. Tapi kalau misalnya ditanya berapa sih penghasilan kamu tiap bulannya dari jualan online, berapa ya, atau misalnya saat ini per detik ini saya punya aset berapa ya yang saya bisa kembangkan ketika saya pengen invest ke sesuatu hal yang lain. Saya sebenarnya punya uang dingin berapa sih yang tidak mengganggu cash flow usaha saya saat ini. Karena tujuan saya bikin konten ini justru bukan karena saya merasa saya pinter akuntansi, no sama sekali. Bahkan sebenarnya akuntansi itu lumayan agak nightmare banget buat aku. Karena di sini aku merasakan bahwa ternyata membuat laporan keuangan yang mudah dibaca dan konsisten membuatnya itu sulit. Dan itu yang ingin saya bagi, pengalaman ketika kita akhirnya memiliki laporan keuangan yang bagus, ternyata itu membuat semua rencana kita ke depannya, ekspansi, investasi, kemudian pengambilan keputusan yang lainnya yang bersifat strategis itu menjadi lebih mudah kalau kita bisa melihat laporan keuangan kita yang valid kayak gitu. Jadi di sini orang-orang nih, ketika kita sudah mulai menjalankan bisnis online 1-2 tahun, udah mulai kerasa nih ternyata pendapatan saya lumayan ya, saya punya uang di rekening, ngelihat di rekening, wah lumayan besar ya. Nah, justru menurut saya disitulah cobaan berikutnya, ujian berikutnya. Bisa nggak ya kita sebagai ownernya mengelola keuangan yang kita dapatkan, pendapatan kita di rekening yang terlihat besar itu sebagaimana porsinya. Jangan sampai kita merasa bahwa semua uang yang ada di rekening itu menjadi milik kita hambur-hamburin, kita foya-foyain, kita beli ini, beli itu yang kita pengen, beli tas misalnya, atau tiba-tiba pengen liburan, pengen beli ini, pengen beli itu. Ternyata ketika barang kosong kita nggak punya duit buat restock barang lagi, misalnya kayak gitu. Ternyata ketika ditagih sama supplier, kok tagihan supplier lumayan gede ya, sementara uang kas di rekening kita kok nggak cukup ya buat bayar supplier, misalnya seperti itu. Jadi jangan sampai itu terjadi. Makanya sekarang yuk kita simak apa aja sih yang harus kita kelola, yang harus kita manage tentang keuangan kita ketika bisnis kita mulai meningkat. So, di sini aku punya 5 tips yang bisa kita terapkan bagaimana cara kita mengelola keuangan kita di saat usaha kita mulai meningkat. Yang pertama adalah papan skor laba. Papan skor laba itu apa sih? Jadi papan skor laba itu adalah sebuah lembaran kerja yang bisa menunjukkan produk mana aja yang memiliki 2 kriteria. Yang pertama adalah produk yang paling laku dan produk yang memiliki margin atau yang bisa menyumbangkan margin paling tinggi. Nah, teman-teman semuanya harus tahu nih dua ini, produk mana aja sih di antara semua produk yang teman-teman jual yang paling laku, dan produk mana aja sih di antara teman-teman yang teman-teman jual itu produk yang memberikan net profit paling tinggi. Nah, ketika teman-teman sudah punya listnya, maka pastikan teman-teman fokus untuk menjaga stok dari produk tersebut. Kita ambil misalnya 3 produk tertinggi yang paling laku, dan kita ambil juga 3 produk tertinggi yang marginnya paling besar. Artinya di situ kita harus fokus bagaimana caranya kita tidak boleh kehilangan momen untuk menyediakan barang tersebut. Jadi ketika teman-teman mengalami usahanya semakin meningkat, berarti otomatis omset teman-teman juga akan semakin bertambah besar. Tetapi itu juga akan diiringi dengan biaya operasional, beban karyawan, kemudian juga beban promosi yang juga semakin meningkat. Jadi nggak ada salahnya kalau misalnya teman-teman menginvestasikan sebagian kecil keuntungan perusahaan untuk membeli sistem akuntansi yang memang valid.
Atau mungkin lebih bagus juga kalau teman-teman sudah mulai meng-hire bagian finance atau bagian akunting untuk bisa menghitung semua laporan keuangan perusahaan secara valid dan secara akuntabel. Jadi teman-teman sudah mulai bisa membuat atau membuat sistem perusahaan itu semakin bagus dengan sistem keuangan yang baik. Kemudian langkah ketiga yang bisa teman-teman lakukan adalah membuat anggaran keuangan. Kalau misalnya usaha teman-teman sudah berjalan 6 bulan sampai 1 tahun, biasanya teman-teman sudah bisa memprediksi berapa persen sih beban operasional kita, berapa persen laba bersih kita tiap bulan rata-ratanya, sehingga kita punya prediksi dalam waktu 1 bulan kita bisa mendapatkan pendapatan bersih berapa. Nah, itu gunanya apa? Jadi ketika kita sudah bisa memprediksi setiap bulannya pendapatan bersih kita berapa, kita bisa membuat sebuah forecasting atau sebuah perencanaan ke depannya. Akan digunakan apa sih uang ini? Akan digunakan untuk memperbanyak kuantitas produk, akan digunakan untuk memperbanyak jenis atau diversifikasi produk, atau kita akan menambah tim, atau kita akan menambah space working. Nah, itu semua bisa teman-teman lakukan kalau teman-teman punya anggaran keuangan yang jelas. Jadi yang bisa membuat anggaran keuangan yang jelas itu adalah, yang pertama, teman-teman harus bisa memastikan untuk menginput biaya operasional itu secara detail. Jadi jangan sampai ada 1 rupiah pun yang keluar dari uang perusahaan yang tidak tercatat, sehingga teman-teman bisa benar-benar tahu berapa net profit teman-teman. Kemudian yang kedua adalah teman-teman bisa fokus terhadap persediaan barang. Ketika teman-teman tahu dalam waktu 6 bulan ini teman-teman harus minimal memiliki persediaan senilai sekian, maka yang harus teman-teman fokuskan adalah jangan sampai kita memiliki persediaan di bawah itu. Kalau lebih banyak lebih bagus, seperti itu. Kemudian juga ketika kita melihat dari net profitnya, kita bisa melihat seberapa besar sih anggaran yang bisa owner tarik untuk kebutuhan pribadi. Misalnya ketika di video slide sebelumnya nih, ketika kita masih memulai usaha, teman-teman menetapkan gaji owner itu sebesar 5 juta rupiah. Ketika usaha kita semakin meningkat, tidak ada salahnya kita meminta atau menaikkan gaji owner. Ya dong, karena kita sendiri yang punyanya. Mungkin kita akan minta nih, ngecas ke perusahaan, saya minta ya gaji owner saya sekarang naik jadi 7 juta, misalnya seperti itu. Nah, ketika gaji owner naik, berarti kita juga sudah semakin punya keleluasaan untuk bisa lebih menikmati hasil dari bisnis kita, tanpa kita melupakan bahwa perusahaan ini memiliki net income yang bisa digunakan untuk pengembangan usaha. Atau misalnya ternyata kita punya rencana untuk membeli, katakanlah memiliki kantor sendiri. Nah, teman-teman dengan memiliki anggaran keuangan, teman-teman bisa memprediksi di bulan keberapakah atau di tahun keberapakah kita bisa memiliki uang dingin untuk bisa membeli properti yang kita inginkan. Dan yang keempat adalah jangan terfokus atau jangan mengedepankan ego untuk menaikkan gaya hidup kita. Dan ini sih yang biasanya sering terjadi pada orang-orang yang usahanya sedang meningkat. Jadi ketika usahanya meningkat, omset meningkat, pendapatan meningkat, biasanya owner ini kalau misalnya tidak punya disiplin yang cukup ketat terhadap dirinya sendiri, dia akan lebih tergiur untuk menaikkan gaya hidupnya. Dia mungkin akan membelanjakan sebagian besar pendapatan usahanya ke barang-barang yang bersifat konsumtif atau keinginan, seperti itu. Nah, sementara yang bijak adalah ketika usaha kita meningkat, maka seorang owner sebaiknya fokus terhadap perbaikan arus kas. Artinya apa? Bagaimana caranya kita membuat target terhadap persediaan semakin meningkat, kemudian kita juga target bagaimana caranya kita menaikkan omset semakin tinggi. Karena kalau misalnya kita bisa melihat dari beberapa literatur, banyak yang menyebutkan bahwa semua usaha itu memiliki siklusnya itu adalah seperti huruf S. Jadi kalau misalnya kita lihat di kurva ini, kita bisa melihat ketika kita mulai dari startup, kita akan berupaya sekeras mungkin untuk menaikkan omset kita. Kemudian kita akan muncul di titik grow. Nah, di titik grow ini kita memiliki potensi untuk menaikkan omset, kita memiliki potensi untuk memiliki pendapatan yang lebih, sehingga kita akhirnya mencapai di titik mature. Nah, ketika di titik mature,
Ketika sebuah bisnis ada di titik mature tetapi dia tidak berinovasi, dia tidak melihat apa yang terjadi di dunia luar, dia tidak melihat kompetitor melakukan apa, dia hanya terlena oleh kematangan bisnisnya yang memberikan omset dan pendapatan yang besar, dia nanti akan terkikis oleh kompetitor yang akhirnya bisnisnya akan menurun. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana sih caranya agar bisnis kita tetap stabil dan bahkan lebih naik lagi. Nah, itu yang kita gunakan adalah kurva S. Ketika bisnis kita berada di titik growth, maka yang kita lakukan adalah membuat sebuah inovasi. Ketika kita ada di titik mature, maka satu-satunya jalan yang ada adalah turun. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar kita tidak turun dalam sebuah bisnis. Maka anggaplah titik mature ini adalah sebagai titik startup kedua kita. Jadi kita harus memikirkan strategi baru, teknik promosi baru, penetrasi pasar yang lebih besar, kemudian juga mungkin penyegaran produk-produk. Jadi kita harus sering melihat apa yang kompetitor lakukan agar kita tidak kalah langkah dengan mereka. Kita harus bisa berinvestasi dari leher ke atas, kita harus banyak belajar lagi, workshop, seminar, kita harus menggali lagi potensi kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Kita upgrade skill kita agar kita terus belajar, kita menjadi tahu ketika kita sudah ada di level ini, saya harus melakukan ini ya, saya harus melakukan strategi ini ya, berarti saya harus melangkah ke step selanjutnya dengan cara seperti ini ya, agar bisnis kita semakin bisa berkompetisi dengan para pesaing kita di luaran sana, sehingga ketika kita sudah ada di titik mature, kita akan membuka pintu-pintu lain, kesempatan-kesempatan lain untuk kita naik lebih atas lagi, bukannya turun. Jadi yang sering saya perhatikan adalah ketika kita sudah mulai merasakan manisnya buah dari pendapatan kita dari bisnis ini, ketika bisnis kita ini mulai berkembang, kita seperti tergiur untuk menunjukkan pada orang-orang, nih sekarang aku udah bisa seperti ini loh, sekarang aku udah ada di titik ini loh, sekarang aku sudah bisa membeli ini loh, sekarang aku sudah bisa punya ini loh, untuk ditunjukkan sama teman-teman kita, teman-teman real dan teman-teman media sosial, entah untuk mendapatkan pujian atau memang untuk eksistensi diri. Tetapi pada dasarnya kita malah menghambur-hamburkan kesempatan yang sebenarnya uang yang kita beli untuk lifestyle tersebut bisa kita gunakan sebagai tambahan modal kita untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar lagi. Orang cerdas itu dia pasti akan menunggu momen yang tepat untuk bisa memetik hasilnya. Ketika dia merasa bahwa usahanya itu masih bisa untuk lebih dikembangkan, maka dia akan menahan semua keinginannya untuk membeli barang-barang yang kurang produktif. Dia pasti akan lebih berpikir untuk memperbaiki arus kas. Seperti bola salju, ketika bola salju masih kecil, hasilnya masih kecil, tapi kalau misalnya kita tetap teguh untuk menggelindingkan itu, semakin besar, maka kita akan merasakan buah kesabaran itu ketika usaha kita sudah benar-benar besar, ketika kita sudah ada di titik saya pengen beli ini nih, dan itu tidak merusak cash flow-nya kita. Jadi gangguan terbesar adalah ketika bisnis kita baru aja mau mulai naik, kita udah pengen beli ini, beli itu, sehingga itu malah mengganggu cash flow-nya kita yang tadinya kita punya kesempatan untuk melayani pangsa pasar yang lebih besar daripada sekarang, kita menjadi stagnan karena uangnya terpakai untuk kepentingan pribadi owner. Kemudian tips yang kelima dan yang terakhir adalah inilah saatnya kita memulai membangun tim yang solid. Tim kerja yang solid itu adalah aset. Karena yang kita tahu bahwa di zaman sekarang, apalagi dengan dunia online yang ibaratnya tanpa ruang, waktu, dan batas, manusia itu menjadi aset termahal yang ada. Kita mungkin bisa mencontek ide bisnis orang. Kita mungkin bisa meniru cara promosi orang, cara promosi kompetitor. Tapi satu hal yang nggak bisa kita tiru adalah manusianya, sumber daya manusianya. Jadi cepat tidaknya sebuah pergerakan usaha itu tergantung siapa yang menjalankannya. Siapa yang menjalankannya di sini adalah bukan semata-mata ownernya. Apakah ownernya cerdas? Apakah ownernya memang berpikiran berwawasan luas? Apakah ownernya memang cekatan dalam bisnis? Itu semua tidak akan menjadi sempurna tanpa dibantu oleh tim-tim yang ada di bawahnya. Jadi tugas owner ketika
usaha kita semakin berkembang adalah bagaimana caranya kita membangun tim yang solid. Karena kita tidak akan mungkin ketika usaha kita semakin berkembang kita masih harus menjalankan semua hal-hal teknis seorang diri gitu. Kita pasti akan mulai membutuhkan tim-tim inti, tim-tim yang memang berkompeten di bidangnya untuk bisa menggerakkan roda perusahaan bersama-sama. Semakin bagus kualitas dari tim kita, maka kinerja atau percepatan perkembangan usaha kita akan semakin cepat. Jadi ketika teman-teman udah mulai usahanya meningkat, maka selain kita berinvestasi pada persediaan, kita juga harus berinvestasi pada skill kita sendiri sebagai ownernya, dan kita harus berinvestasi terhadap tim kita. Kalau misalnya ternyata tim kita skillnya masih kurang, maka kita perlu memberikan pelatihan-pelatihan terhadap tim kita agar mereka berkompeten di bidangnya. Tapi kalau misalnya ternyata dari tim inti kita atau tim yang sudah ada sebelumnya ini tidak bisa kita kembangkan, maka kita bisa mencari dari orang luar. Intinya adalah ketika usaha kita mulai berkembang, maka yang harus kita pikirkan adalah bukan melulu bagaimana produk kita laku, bukan melulu bagaimana persediaan kita selalu ada, tetapi bagaimana kita bisa membuat sebuah manajemen sumber daya manusia yang bisa kita kelola, yang bisa kita buat agar mereka bisa bekerja sama untuk membuat usaha kita semakin besar. Paling segitu dulu 5 tips yang bisa aku share dalam video kali ini yang bisa teman-teman terapkan. Dan sebenarnya sih kalau misalnya kita mau bahas lebih panjang dan lebih dalam, akan ada banyak banget tips-tipsnya. Cuman itu akan kita buat di video-video selanjutnya. Jadi teman-teman bisa komentar apa aja sih yang menjadi pertanyaan atau kesulitan teman-teman. Kita di sini saling belajar, saling membagi ilmu. Dan buat teman-teman yang mungkin mau ada tambahan di luar 5 tips yang tadi aku bilangin, aku dengan senang hati menunggu komentar teman-teman semuanya, karena aku yakin nih yang nonton video ini bukan hanya teman-teman yang sekarang usahanya lagi berkembang. Jangan-jangan yang nonton video ini usahanya sudah super berkembang dan sudah sangat besar dan ingin membagikan ilmunya kepada kita-kita ini yang masih semangat untuk terus mengembangkan usaha. Jadi ditunggu komentarnya di bawah ini. Kemudian juga buat teman-teman yang belum subscribe video aku, subscribe ya, karena insya Allah kedepannya aku akan banyak membahas konten-konten seputar bisnis. Kita akan sama-sama berbagi ilmu. Gak cuman aku yang share pengalaman aku, tapi aku juga ingin teman-teman semuanya share pengalaman teman-teman dalam berbisnis online di kolom komentar. Dan untuk video selanjutnya kita bahas apa ya? Enaknya tulis juga di kolom komentar ya. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga ulasan kali ini bermanfaat. Dan ya, see ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.